Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Nah, kembali lagi di Tabih Lawas Channel. Nah, jadi di video kali ini saya akan bermain layang-layang bersama anak saya. Di sana udah ada anak saya dan juga temennya, dan ini anak perempuan saya. Ini saya sengaja cari tempat yang luas karena ini buat pelatihan anak saya dalam menerbangkan layang-layang. Jadi saya pilih tempat yang nggak banyak pohon. Jadi kalian bisa lihat, ini saya pilih tempat di pesawahan karena anginnya juga cukup kencang. Jadi ini sangat mudah untuk menerbangkan layang-layang. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan dalam bermain layang-layang, saya akan memberikan tips dan sedikit pengetahuan mengenai bermain layang-layang. Jadi inilah tipsnya. Oke, sobat Tabih Lawas, nah saya akan memberikan tip atau sedikit pengetahuan seputar bermain layang-layang. Jadi ini ada beberapa faktor dalam bermain layang-layang. Jadi dalam menerbangkan layang-layang itu ada 3 faktor. Jadi yang pertama adalah faktor angin, yang kedua adalah faktor tali itu sendiri, dan yang ketiga adalah faktor gravitasi. Jadi faktor angin itu sendiri dia itu mendorong ke belakang dan juga ke atas, dan kalau faktor dari tali itu sendiri dia mendorong ke depan dan juga ke bawah. Dan untuk yang gravitasinya dia mendorong si layang-layang itu lurus ke bawah. Nah, jadi itu adalah 3 faktor kekuatan yang bisa menerbangkan si layang-layang itu sendiri. Kemudian bagaimana kecepatan angin dalam bermain layang-layang, itu biasanya sekitar 13 sampai 32 km per jam. Mungkin itu susah digambarin, tapi kurang lebihnya seperti kecepatan kita bersepeda. Oke, selanjutnya adalah dalam pemilihan layang-layang. Kita saya di sini itu nggak membahas tentang cara membuatnya, tapi cara pemilihan dalam memilih layang-layang, karena umumnya dalam bermain layang-layang itu kita pada umumnya anak-anak tuh tinggal beli, jadi kita nggak usah repot-repot bikin layang-layang. Tapi ada beberapa hal dalam membeli layang-layang itu sendiri, karena kita harus selektif. Nah, jadi faktor utama yang kalian harus lihat terlebih dahulu adalah dari rangkaian si bambu ini. Jadi kalian harus selektif. Nah, ini nggak boleh terlalu kaku ataupun terlalu lemes. Nah, jadi ini kebetulan emang gambarnya seperti ini. Pas ini tergantung musim, ini menggunakannya adalah plastik, dan biasanya juga kalau lagi musim kertas di toko-toko banyak yang jual pakai kertas. Tapi yang sekarang adalah pakai plastik. Nah, jadi ini balik lagi ini ke rangkanya. Jadi dalam pemilihan layang-layang kalian harus memilih yang nggak terlalu kaku ataupun terlalu lemes, jadi sedang. Nah, jadi dalam kamu pemilihan pas di belanja, kalian bisa lihat nih si gerakan si sayap ini dan juga bagian bawahnya, kalian bisa kelihatan. Karena kalau terlalu kaku, biasanya kalau udah naik sekali turun tuh langsung nyungsep gini ke bawah. Kemudian dalam pemasangan tali depan atau tali guci, jadi tali guci itu biasanya menggunakan tali rapiah ataupun dari senar itu sendiri. Nah, jadi dalam pemasangan tali guci ini, aku saranin menggunakan tali rapiah karena dia itu jenisnya agak keset, jadi dia nggak ngerusak si layang-layangnya, nggak ngerusak kertas ataupun si plastiknya. Nah, kemudian dalam pemasangan talinya ini ada 2 tips. Jadi kalian bisa di ujung sini di bawah, jadi gini, ini bagian atas kalian pasang di bagian persilangan ini, kemudian yang di bawah antara di bagian sini kurang lebih 5 cm ataupun juga di ujung. Jadi ini 2 pilihan yang bisa kalian pasang. Kemudian dalam pemasangan kalau menggunakan senar, aku saranin jangan dipasang di sini tapi di bagian ujung, karena kalau di bagian sini biasanya senar itu licin, itu bakalan merusak si si kertas ataupun bahan layang-layang itu sendiri. Biasanya dia licin, gerak naik ke ini. Jadi kalau bagian senar kalian ikat di ujung sini, dia akan kekunci dari bagian pinggiran sini. Oke, selanjutnya adalah berapa jarak ikatannya itu biar si layang-layang itu bisa stabil di atas. Nah, jadi cara ukurnya adalah kalian ikat, sebelum diikat ya kalian ukur dulu bagian sini nyampe pertengahan sini. Jadi nyampe persilangan
tali ini di sini. Nah, kalian ukur, pegang gini, dan jaraknya adalah seperti ini. Biasanya kalau kalian udah ukur nih dari sini, dari tengah sini, kalian geser, biasanya adalah di perbatasan ini, nyampe ke sisi. Jadi jaraknya seperti ini. Ini kalau pemasangan dari bagian sini. Ini kalau dari bagian sini, biasanya ujungnya itu ada di sebelah sini. Bisa kurang sedikit ataupun pas. Jadi seperti itu. Kalian kalau udah nyampe sini, kalian balikin lagi seperti ini, nyampe tadi di persilangan ini, kemudian kalian baru ikat. Nah, itu untuk yang pemasangannya ada di bagian atas ini. Nah, sekarang yang di pemasangan di ujung. Jadi yang pertama tetap yang di sini, kemudian ini yang pemasangannya di ujung. Jadi kalau pemasangannya di ujung, sama kalian ukur nyampe perbatasan ini dulu, persilangan si kerangka ini. Kemudian biasanya kalau yang di sini tuh lewatin. Jadi kalian setelah ukur yang dari sini, aja seperti ini, kalian geser ini. Nah, jadi jaraknya seperti ini kurang lebih. Kalau seberapa derajatnya emang saya nggak pernah ngukur, tapi kurang lebih ada di bagian sini. Yang penting ini posisinya ada di pas persilangan kerangka, kemudian geser. Nah, ini kalau di ujung tuh seperti ini. Nah, itu udah biasa untuk layangan yang kecil seperti ini, karena ini ukurannya udah relatif sama. Nah, jadi itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi bermain layang-layang. Nah, jadi tadi adalah sedikit tips dan sedikit pengetahuan mengenai main layang-layang. Nah, dan sekarang kita udah mulai mau siap-siap untuk menerbangkan layang-layangnya. Jadi kita mulai dari yang punya anak saya dulu. Jadi saya akan menerbangin. Nah, nanti yang kedua adalah yang punya anak saya yang laki-laki. Dia punya Mas Doni di sana. Nih, punya Dede dulu sini. Punya Mas Doni sukanya mau ke Kabul. Yuk di sana yuk, Mas Doni. Ini Mas Doni terbangin. Punya Mas, coba terbangin sendiri, Mas. Pegang Dede. Pegangin ya. Nah, ini layang-layang punya anak saya sekarang udah terbang, dan ini cukup anteng, jadi aku bisa tinggal. Sekarang mau nerbangin yang punya anak saya yang laki-laki. Mas Esa sini aja, Mas. Di sini aja Mas Esanya. Jadi di situ. Mas Doni yang ujung, biar nggak sangkutan. Mas Doni sono. Mas Esa yang di tengah. Mas Esa di tengah sini. Ya, Dede di situ. Sini, Mas. Bapak pegangin. Mas Esa ke belakang sono, Bapak pegangin. Bentar dulu. Dikendorin dulu dong. Dikendorin, panjangin senarnya. Lepas satu, lepas. Nah. Pegang tengah ini ya. Yang tengahnya. Lagi. Nah, sekarang lepas, taruh di bawah. Pegang senarnya aja. Bentar. Tarik ya. Tuh, 2, 3. Tarik. Mas, layangannya mana, Mas? Aku licin. Layangan aku licin. Pegangnya putihnya aja. Mas, mana layangannya, Mas? Tuh.
Ya turun punya dedek. Oke, jadi teman-teman sekarang waktunya udah mulai sore, jadi kita mau udahan dulu main layang-layangnya. Sebenarnya makin sore ini anginnya tambah stabil sebenarnya. Cuma berhubung juga ini waktunya udah lumayan sore dan kita juga udah capek karena namanya anak-anak tadi mulainya masih cukup panas. Nah sekarang udah mulai mendung juga, jadi udah sore juga, udah mendung juga. Tapi ini emang tempatnya enak buat main layang-layang, apalagi buat ngajarin anak dalam belajar karena anginnya cukup stabil. Nah jadi demikian permainan layang-layang bersama Tapi Lawas. Oke, see you next video.